Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Gempa bermagnitudo 6,2 terjadi di Pasaman Barat, tepatnya pada pukul 8:39 waktu Indonesia Barat, di mana sebelumnya juga sempat terjadi gempa bermagnitudo 5,2 pada pukul 8:35 waktu Indonesia Barat. BMKG mengumumkan terjadinya gempa ini pusatnya terjadi di darat 17 km timur laut Pasaman Barat, Sumatera Barat, dengan kedalaman gempa 10 km. Adapun wilayah yang turut merasakan gempa bermagnitudo 6,2 ini adalah Kota Padang, Gunung Sitoli, dan juga Nias Selatan. Baik, kita sudah bergabung dengan Ibu Dwi. Ibu Dwi Korita, selaku Kepala BMKG. Selamat pagi, Ibu Dwi. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dwi, mungkin bisa dijelaskan terkait gempa bermagnitudo 6,2 yang terjadi di Pasaman, Ibu? Ya, ya. Jadi pada pukul, pada pukul 8:39 waktu Indonesia Barat telah terjadi gempa di wilayah Pasaman dengan kekuatan 6,2. Ini merupakan gempa kedua yang terjadi. Sebelumnya kekuatannya sekitar 5,2 dengan pusat gempa pada jarak 17 km timur laut Pasaman Barat, Sumbar. Kedalaman pusat gempa 10 km, dan gempa ini dari hasil analisis kami berdampak dengan guncangan mencapai skala MNI 5, yaitu guncangan atau getaran dirasakan oleh banyak penduduk, barang-barang terpelanting, tiang-tiang tampak bergoyang. Sehingga kalau bangunan rumah itu cukup kokoh, semestinya tidak rusak atau roboh kalau memenuhi standar bangunan tahan gempa. Hal tersebut terjadi di wilayah Tigo Nagari, Pasaman, dan Talamau. Kemudian yang berikutnya dengan intensitas guncangan 4 MMI itu kondisi pada siang hari dirasakan oleh banyak, kemudian gerabah pecah, jendela pintu berderik, dan dinding berbunyi. Itu terjadi di Muara Sipongi, Iskoto Aur Malintang, Tanjung Mutiara, Lubuk Batung, Tanjung Raya, Matur, Ampek Nagari, Gunung Omas, Bonjol, Lubuk Sikaping, Panti, Rao, Mapat, Tunggul Selatan, Simpang, Simpang Alahan Mati, Padang Gelugur, Rau Selatan, dan wilayah sekitarnya. Jadi demikian, kami himbau masyarakat untuk tetap waspada, tapi tidak panik ya, karena kami masih mencoba terus memonitor apakah ada gempa-gempa susulan. Demikian, terima kasih. Baik, untuk wilayah-wilayah yang turut merasakan gempa ini bisa dijelaskan, Ibu? Wilayah-wilayah yang merasakan tadi sudah saya sampaikan tadi, dengan intensitas guncangan 5 skala MMI tadi di Tigo Nagari, Pasaman, dan Talamau. Kemudian yang intensitas 4 skala MMI di Muara Sipongi, Koto Aur Malintang, Tanjung Mutiara, Lubuk Batung, Tanjung Raya, Matur, Ampek Nagari, Gunung Omes, Bonjol, Lubuk Sikaping, Panti, Rao, Mapat, Mapat Tunggul Selatan, Simpang Alahan Mati, Padang Gelugur, Rau Selatan, dan wilayah sekitarnya. Demikian. Baik, untuk potensi gempa susulan seperti apa, Ibu? Kami belum bisa menyampaikan hal tersebut
karena kami belum tidak bisa memprediksi ya. Cuma kami masih memonitor. Umumnya kalau ada gempa dengan kekuatan yang cukup signifikan, ini lebih dari 6, masih ada energi yang tersisa yang akan terlepas sebagai gempa-gempa susulan. Namun juga tergantung kondisi lingkungan setempat, batuan setempat. Jadi saat ini masih kami terus monitor potensi tersebut. Baik, untuk imbauan terhadap warga seperti apa, Ibu? Oke. Ya, kami menghimbau bagi warga yang rumahnya cukup kokoh ya, dan diyakini bahwa rumahnya sudah dibangun dengan standar bangunan tahan gempa, tidak perlu khawatir, tidak perlu panik ya. Namun kalau kira-kira tidak yakin rumahnya kokoh ya, karena dibangun dengan tidak dibangun dengan standar bangunan tahan gempa, bahkan sudah mengalami kerusakan, sebaiknya kami mohon tidak berada di dalam rumah tersebut, jadi keluar dari tempat tersebut, karena sewaktu-waktu masih dimungkinkan ada gempa susulan. Tetapi kalau sekali lagi kalau rumahnya masih cukup kokoh dan kuat, insya Allah aman begitu. Baik, selain dua riwayat gempa yang terjadi pagi ini, mungkin sebelumnya apakah juga sempat terjadi gempa mungkin dalam magnitudo yang kecil seperti itu, Bu, di wilayah yang sama? Jadi di wilayah sekitarnya memang pernah tercatat beberapa gempa ya. Namun untuk yang ini, untuk hari ini baru dua kali itu untuk hari ini. Ya, kami masih terus melakukan analisis dan evaluasi, jadi mohon waktu untuk hal itu. Baik, untuk gempa yang terjadi pagi ini apakah mungkin seperti apa ya bahasanya? Apakah ini gempa lanjutan dari mungkin beberapa hari sebelumnya yang Ibu sampaikan tadi sempat terjadi juga mungkin dalam magnitudo yang kecil seperti itu? Kalau itu kami tidak ada kesimpulan semacam itu. Jadi yang hari ini ya terjadi hari ini hanya diawali dengan satu gempa yang kekuatannya lebih rendah, yaitu 5,2. Demikian. Baik, kalau untuk yang gempa sebelumnya, Ibu mungkin bisa dijelaskan juga sedikit di lokasi yang sama atau mungkin daerah sekitarnya terjadi pada saat kapan atau seperti apa guncangannya? Sebentar Pak. Untuk gempa yang sebelumnya di lokasi yang kurang lebih sama, kekuatannya 5,2 pada posisi lokasi yang kurang lebih sama, yaitu tadi pukul 8:35 ya, kedalamannya juga sama ya, kemudian juga tidak berpotensi tsunami karena itu di laut. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Lalu antisipasi warga jika terjadi gempa susulan dengan kekuatan berapa kemudian mereka harus seperti apa mungkin untuk mengantisipasinya? Sebetulnya wilayah Sumatera Barat itu relatif yang siap ya menghadapi hal ini. Sudah berlatih lebih dari 10 tahun yang lalu rutin ya. Jadi kalau mengalami gempa itu mereka sudah berlatih melakukan perlindungan diri. Misalnya segera lari keluar rumah ya, kalau memungkinkan ya, di lantai 1 masih memungkinkan. Tetapi kalau tidak memungkinkan, berlindung misalnya di bawah furniture atau perabot yang cukup kuat ya. Misalnya meja yang kokoh, berlindung di situ, melindungi kepala, merunduk ya. Misalnya di bawah meja kalau mejanya kokoh ya, atau di bawah gawangan pintu ya, itu mereka sudah sering berlatih. Dan yang paling tepat kalau segera keluar dari gedung, kalau di lantai bawah. Tapi kalau di lantai atas sebaiknya berlindung lebih dahulu. Jangan berlarian, tapi lebih baik melindungi diri di perabotan yang ini,
yang kokoh atau kemudian mepet ke perabotan kokoh itu agar mendapatkan segitiga kehidupan ya. Kalau terjadi roboh itu akan terhalang oleh perabotan tersebut. Dan apabila keluar segera mencari titik kumpul yang aman. Seperti itu yang sudah diajarkan berkali-kali juga ke anak-anak sekolah itu juga demikian. Baik, Ibu, kita mendapat informasi bahwa gempa ini juga turut dirasakan hingga ke Pekanbaru Riau. Apakah memang sejauh itu gempa ini mungkin bisa dirasakan hingga sampai ke Pekanbaru, Ibu? Sekuat itu mungkin saja terjadi. Ya. Bahkan saya juga mendapat laporan sampai ke Malaysia. Nah, tapi ini nanti perlu kami cek juga. Tapi itu mungkin saja terjadi, tergantung kondisi tanah batuan setempat. Jadi meskipun lokasi katakan Pekanbaru atau Riau itu cukup jauh dari Sumatera Barat, tetapi pada kondisi tanah yang lunak ya, itu bisa mengalami amplifikasi getaran gempa. Jadi bisa saja terjadi demikian, dirasakan sampai ke jarak yang lebih jauh lagi akibat kondisi lokal, kondisi tanah setempat. Begitu. Ya, Ibu, selain wilayah sekitar lokasi kejadian, mungkin ada laporan-laporan lainnya nggak, Bu, terkait lokasi-lokasi ataupun wilayah-wilayah yang juga turut merasakan selain Pekanbaru ataupun Malaysia saat ini? Yang saya terima, yang kami terima untuk sementara itu di wilayah di Sumatera Barat dan sekitarnya, dan di Malaysia tuh ada yang melaporkan juga merasakan. Ini terus kami monitor perkembangannya, demikian. Baik, saat ini masih dicek kembali ya, Bu, apakah memang guncangan ini cukup kuat hingga dirasakan ke Malaysia. Namun untuk kalau dari laporan Pekanbaru sendiri, Bu, berapa magnitudo biasanya guncangan itu terasa, Bu, hingga sejauh itu? Jadi itu juga tergantung posisi pusat gempa ya. Kalau yang saat ini kan jelas magnitudonya 6,2 ya. Tapi katakanlah kalau pusat gempa itu juga berada pada posisi di darat yang cukup dekat ya, dan kedalamannya dangkal, dan kondisi tanah batuan setempat memungkinkan terjadi penguatan getaran, misalnya tanah-tanah lunak, itu mungkin saja terjadi dirasakan pada wilayah yang relatif lebih jauh. Itu, ya. Ya. Demikian. Ibu Dwi mungkin bisa dijelaskan terkait gempa ini kan akibat lempeng yang bertubrukan ya, Bu ya. Mungkin kita masih belum begitu mengerti ya, maksudnya apakah ini berdampak ke depannya, apakah akan terjadi susulan di beberapa wilayah lain, mungkin bisa jadi akibat lempeng yang bertubrukan saat ini gitu. Kalau gempa pagi hari ini akibat dari bergeraknya patahan yang ada di darat, di sepanjang perbatasan antara perbukitan dan dataran rendah di Sumatera Barat. Jadi di situ di Sumatera Barat itu kan di pantai barat itu dataran rendah yang luas, kemudian mendadak naik menjadi perbukitan. Nah, dari peta yang kami identifikasi, pusat gempa ada di situ, di perbatasan antara daratan dan di perbatasan antara dataran rendah dengan perbukitan. Jadi bukan secara langsung akibat tumbukan lempeng. Namun memang benar di wilayah Sumatera Barat ini sedang kami waspadai adanya pengaruh tumbukan lempeng yang dapat menimbulkan gempa yang jauh lebih besar dari yang terjadi pagi ini. Tapi posisinya ada di laut yang kita sebut sebagai zona megatrust. Namun pagi hari ini bukan itu, meskipun kami mewaspadai itu. Demikian. Iya, namun pergerakan dari patahan ini bisa terus dibaca nggak sih, Bu, untuk ke depan? Mungkin kita bisa mengantisipasi akan terjadinya gempa susulan atau di lokasi mana begitu? Kami memasang beberapa sensor-sensor gempa mengepung patahan tersebut. Jadi pergerakannya bisa dimonitor. Tetapi saat ini persoalannya
kita baru tahu setelah bergerak. Kita tidak bisa mengetahui atau memprediksi sebelum bergerak. Jadi terjadi guncangan dulu, baru data merekam. Baik. Nah, saat ini BMKG masih melakukan uji coba, berusaha untuk, ya ini belajar dari Jepang, itu untuk mendeteksi sebelum bergerak. Katakanlah 10 detik, 20 detik sebelum bergerak, itu sudah bisa diketahui. Nah, untuk gempa bulan Januari itu kita bisa, kebetulan dari uji coba itu bisa terdeteksi belasan detik sebelum bergerak. Tapi itu sifatnya masih eksperimen, sehingga kami belum saatnya untuk mengumumkan atau memberikan peringatan dini sebelum kejadian gempa, karena itu masih uji coba. Ya, belum tentu selalu tepat ya. Ya, beberapa kali tepat, tapi juga beberapa kali tidak tepat, sehingga belum bisa kami operasionalkan. Demikian. Walaupun arahnya juga belum bisa terbaca begitu ya untuk pergerakan yang hari ini atau pagi ini, arah patahannya itu kemana begitu? Belum juga ya Ibu ya? Oh, kalau arah patahannya kan sudah terlihat itu ke arah relatif ya, relatif barat laut tenggara ya. Itu bisa terlihat arah patahannya ya. Tapi yang ingin kita ketahui kan kira-kira akan bergerak kapannya itu. Jadi kapan terjadinya, lalu zona mana yang terdampak itu sebenarnya bisa kalau sudah, jadi seperti di Jepang lah ya, itu bisa diketahui beberapa detik ya, katakan 10 detik sebelum bergerak itu yang akan kena mana saja, itu bisa diketahui. Nah, saat ini kami masih menyiapkan untuk hal itu. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ibu Dwi Korita selaku Kepala Sama-sama. BMKG atas penjelasannya. Terima kasih. Selamat pagi, Selamat Ibu. pagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.